Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Bersama saya Fatia Rahma, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu nouns dan pronouns. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, pada video ini kita akan membahas dua elemen penting dari part of speech, yaitu nouns atau kata benda dan pronouns atau kata ganti. Seperti yang kalian lihat pada video ini, seorang pria sedang mempresentasikan atau sedang speech kepada koleganya. Tetapi ini bukan termasuk part of speech ya. Nah, apakah kalian pernah mendengar istilah noun atau pronoun sebelumnya? Atau mungkin kalian sering menggunakan kata-kata tersebut tanpa sadar bahwa itulah yang dinamakan noun dan pronoun. So, di video kali ini kita akan membahas definisi, jenis-jenis, serta bagaimana menggunakan noun dan pronoun dengan tepat dalam kalimat. Jadi, simak terus ya. Sebelumnya, apa itu part of speech? Part of speech adalah kategori kata yang dikelompokkan berdasarkan fungsi dan perilakunya dalam kalimat. Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, setiap kata memiliki fungsi tertentu dan fungsi tersebut menentukan cara kata tersebut berinteraksi dengan kata-kata lain dalam sebuah kalimat. Jadi, part of speech dapat membantu dalam memahami peran setiap kata untuk membentuk makna yang jelas dan koheren dalam kalimat. Nah, part of speech itu memiliki beberapa jenis dan dalam bahasa berdasarkan fungsinya, seperti nouns, kata benda, pronouns, kata ganti, verbs, kata kerja, dan adjective, kata sifat, serta lain sebagainya. Hari ini kita akan fokus pada kata benda dan kata ganti. Simak terus ya, dan jangan lupa untuk mencatat di buku catatannya. Nouns atau kata benda. Nouns atau kata benda adalah salah satu bagian dari part of speech yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, hewan, ataupun konsep abstrak. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, noun memiliki peran penting sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Noun bisa menunjukkan sesuatu yang konkret, seperti benda yang bisa dilihat atau disentuh, maupun sesuatu yang abstrak, seperti ide atau perasaan. Nah, bisa kalian lihat di sini contohnya. Untuk contoh orang itu seperti mahasiswa, untuk tempat seperti kota, sekolah, negara, dan lain-lain. Dan untuk benda, di sini ada contohnya seperti buku, ataupun bisa juga mobil, rak buku, lemari, dan lain-lain. Untuk konsep abstrak, itu bisa cinta, kesedihan, kedamaian, kebahagiaan, dan seterusnya. Pertama, kita akan belajar tentang common noun atau kata benda umum. Nah, pada kata benda umum, kata merujuk kepada benda atau orang secara umum, bukan spesifik. Nah, kata benda umum ini bisa berupa benda fisik yang kita temui sehari-hari atau abstrak, tetapi tanpa menunjukkan nama khusus. Contohnya ada beberapa, yaitu untuk contoh dalam kategori orang, ada pria, wanita, anak, guru, dan pak polisi. Untuk contoh dalam kategori benda, ada meja,
kursi, komputer, botol, dan buku. Dan untuk kategori tempat bisa ada kota, sungai, jalan, atau bisa juga sekolah dan negara. Nah, untuk kategori hewan itu bisa kucing, anjing, dan burung. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kalimat. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat yang saya cantumkan. Pertama, the dog is barking in the yard. Nah, kata benda umum itu adalah yard. Nah, untuk kalimat kedua, I like reading books in my free time. Untuk kata bendanya itu adalah buku, books. Yang ketiga, they live in a big house in the village. Untuk kata bendanya adalah rumah dan village. Dan yang terakhir, the car is parked in the front of the store. Untuk kata bendanya adalah the car. Selanjutnya kita masuk ke kata benda khusus atau proper noun. Kata benda khusus digunakan untuk menyebutkan nama spesifik dari orang, tempat, ataupun benda, biasanya diawali dengan huruf kapital. Contoh untuk nama orang. Di sini ada Giovanni, Eva, Shanika, Tiana, Brunette, dan Charlie. Atau bisa juga Ahmad, Poppy, Putri, Jenika, Ica, ataupun Budi. Selanjutnya ada nama tempat yang lebih spesifik seperti Jakarta, Indonesia, Sungai Nil, Sungai Musi, ataupun seperti Danau Toba. Dan untuk nama organisasi, contohnya ada Google, UNICEF, dan Universitas Indonesia. Selanjutnya ada nama karya seni. Ada Harry Potter dan Mona Lisa. Dan bisa juga Lord of the Ring, ataupun Narnia. Masuk ke dalam contoh kalimat. Contoh kalimat di sini ada Andy went to Jakarta for work. Bisakah kalian menebak apa kata benda khususnya? Ada dua ya, yaitu Andy dan Jakarta. Yang kedua, Siti received a scholarship to Universitas Indonesia. Di sini, kata benda khususnya adalah Siti, karena nama orang. Yang selanjutnya ada Mount Everest is the highest mountain in the world. Kata benda khususnya adalah Mount Everest. Terakhir ada Google is one of the largest technology companies in the world. Kata benda khususnya adalah Google. Selanjutnya kita masuk ke concrete noun atau kata benda konkret. Concrete noun atau kata benda konkret bisa disebut dengan kata benda yang bisa kita lihat, kita sentuh, atau rasakan dengan indera kita.
Contohnya ada pada kategori benda, pena, ban, dan telepon. Selanjutnya ada di kategori makanan, yaitu apel, nasi, dan kopi. Berikutnya ada hewan, iguana, gajah, dan paus. Ini semua hanya sebagai contoh ya. Bukan hanya hewan iguana, gajah, dan paus, tetapi semua hewan bisa dimasukkan ke dalam kategori kata benda konkret. Kita masuk ke dalam contoh kalimat. Pertama ada I brought an apple for lunch. Untuk kata benda konkretnya adalah apple. Kedua, he wrote notes on a piece of paper. Untuk kata benda konkretnya adalah piece of paper. Ketiga, the cat slept on the sofa all day. Kata benda konkretnya bisa kalian tebak, yaitu cat. Yang terakhir adalah we bought a new table for the living room. Kata benda konkretnya adalah table. Selanjutnya kita masuk ke abstract noun. Abstract noun atau kata benda abstrak adalah konsep atau ide yang tidak bisa kita lihat atau sentuh secara langsung. Ini berbanding terbalik dengan concrete noun yang bisa kita lihat, sentuh, ataupun kita pegang. Sentuh dan pegang sama ya? Nah, untuk kata benda abstrak, contohnya adalah perasaan. Ada cinta, benci, sedih, maupun senang. Yang kedua ada konsep keadilan, keberanian, kebebasan, dan kedamaian. Yang ketiga ada keadaan. Ada keadaan miskin, keadaan kesehatan, dan kekayaan. Contoh kalimat pada kata benda abstrak. Pertama, ada love is not always easy to understand. Nah, di sini kata benda abstraknya tentu saja love. Yang kedua ada courage is needed to face life's challenges. Kata benda abstraknya adalah courage. Yang ketiga ada he showed loyalty to his friend. Dan kata benda abstraknya adalah loyalty. Yang terakhir adalah happiness is the goal of life for many people. Kata benda abstraknya adalah happiness. Baiklah, berikutnya kita masuk ke dalam countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung jumlahnya secara individual. Kata benda ini bisa berbentuk tunggal atau singular atau jamak, plural. Biasanya kata benda ini dapat didahului oleh angka atau kata keterangan kuantitas seperti some, few, and many. Contohnya, apel. 1 apel atau 2 apel. Kursi ataupun 3 kursi. Yang kedua ada rusa. 1 rusa ataupun 2 rusa. Contoh kalimat pada countable noun adalah I have 3 new books on the shelf. Kata benda yang dapat dihitung bisa kalian tebak, yaitu books.
Yang kedua, ada they keep 2 dogs at home. Kata benda yang dapat dihitung adalah dogs. Yang ketiga ada there are 5 chairs in the living room. Kata bendanya adalah chairs atau kursi. Dan yang terakhir ada she bought some apples at the market. Kata bendanya adalah apples. Selanjutnya ada uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Berbanding terbalik dengan sebelumnya, yaitu kata benda yang dapat dihitung. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung secara individual karena sering berupa zat atau konsep abstrak. Kata benda ini tidak memiliki bentuk jamak. Biasanya untuk menunjukkan kuantitas digunakan kata pengukur. Misal, measurement word seperti some, a lot of, atau satuan lainnya seperti liter, gram, dan lain-lain. Contoh kata benda yang tidak dapat dihitung. Zat, yaitu air, udara, gula, dan minyak. Jika kalian hitung satu persatu, tidak ada habisnya. Yang kedua ada bahan, emas, kayu, dan besi. Jika kalian hitung satu persatu kayu, kalian mungkin tidak akan makan sehari pun. Konsep abstrak adalah cinta, waktu, dan kebahagiaan. Apakah kalian bisa menghitung 3 konsep abstrak ini? Tentu tidak. Contoh kalimatnya ada we need more water for this trap. Nah, kata benda yang tidak dapat dihitung adalah water. Yang kedua ada this coffee is very delicious and has a strong aroma. Kata bendanya adalah coffee. Bisakah kalian menghitung kopi? Tentu tidak. Yang ketiga adalah she added a little bit of sugar to her tea. Kata bendanya adalah sugar. Yang keempat, ada time is very precious thing. Kata bendanya tentu saja time. Selanjutnya kita masuk ke pronoun atau kata ganti. Pronouns atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun agar kita tidak perlu mengulang-ulang atau menyebutkan kata benda yang sama. Pronouns juga memudahkan komunikasi karena kita tidak harus selalu menyebutkan noun secara lengkap setiap kali merujuk pada orang, benda, atau konsep yang sama. Di sini ada beberapa contoh, misal kata benda, maksud saya kata ganti aku, kamu, kamu perempuan, dan kamu laki-laki. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis pronouns. Yang pertama ada personal pronouns atau kata ganti orang. Personal pronouns digunakan untuk menggantikan nama orang atau benda yang menjadi subjek atau objek dalam kalimat.
Pronouns ini dibagi berdasarkan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga, serta dalam bentuk tunggal dan jamak. Contohnya, untuk kata ganti orang pertama sebagai subjek. Singular ada I, dan plural ada we. Yang kedua, ada orang pertama sebagai objek. Untuk singular ada me, dan plural ada us. Selanjutnya ada orang kedua sebagai subjek. Yang untuk singular ada you, dan untuk plural juga you, karena artinya sama. Dan untuk orang kedua, kata ganti orang kedua sebagai objek itu juga you, dan untuk plural itu juga you. Untuk kata ganti orang ketiga sebagai subjek ada he, she, it, ini untuk singular, dan plural ada they. Untuk kata ganti orang ketiga sebagai objek ada him, her, it, dan ini untuk singular, dan plural ada them. Contoh kalimat pada kata ganti orang itu ada sebagai subjek, digunakan sebagai subjek kalimat atau orang yang melakukan tindakan, atau objek digunakan sebagai objek kalimat atau orang yang menerima tindakan. Di contoh kalimat ini yang pertama adalah she is my friend. Nah, kata ganti orangnya itu adalah she. Berikutnya adalah I will call him tomorrow. Kata ganti orangnya adalah him. Yang ketiga ada they are going to the party. Kata ganti orangnya tentu saja they. Yang terakhir, can you help me? Kata gantinya adalah me. Selanjutnya kita masuk ke demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns digunakan untuk menunjuk pada benda atau orang tertentu yang jaraknya dekat atau jauh dari pembicara. Kata-kata ini menggunakan noun yang ingin ditunjukkan. Contohnya, this, untuk benda atau orang tunggal yang dekat. Pada gambar di bawah ini, bisa kalian lihat, perempuan ini menunjuk kucingnya yang berada di dekat dia. Dan kata ganti penunjuknya itu adalah this. Sama dengan pria di samping. Dia menunjukkan makanan yang ada di depan dia. Selanjutnya ada that, untuk benda atau orang tunggal yang jauh. Kalian bisa lihat, pria di sini menunjukkan bulan yang berada jauh di depannya. Dan kita memakai kata ganti penunjuknya adalah that. Selanjutnya ada this, untuk benda atau orang jamak yang dekat. Selanjutnya ada those, untuk benda atau orang jamak yang jauh. Contoh kalimat di sini, this is my book. That is your car over there. These are my friends. Those are beautiful flowers. Ini semua contoh dari kata ganti penunjuk. This is my book, yang dekat. That is your car. Over there, yang jauh. These are my friends, dekat dan jamak. Those are beautiful flowers, jauh dan jamak. Selanjutnya, possessive pronouns atau kata ganti kepemilikan.
Possessive pronouns digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antara suatu benda dengan pemiliknya. Pronouns ini menggantikan noun kepemilikan dan tidak diikuti oleh noun. Contohnya, pada orang pertama ada singular, yaitu mine, milikku. Plural, ada ours, milik kami atau kita. Kata ganti orang kedua, ada yours, singular, milikmu atau milik Anda, dan yours, plural, ada milik kalian atau Anda sekalian. Selanjutnya orang ketiga, ada his, miliknya laki-laki, hers, miliknya perempuan, dan its, miliknya benda ataupun hewan. Theirs, untuk plural, milik mereka. Contoh kalimatnya, ada the book is mine. Kata ganti kepemilikannya adalah mine. This pen is yours. Kata ganti kepemilikannya adalah yours. The car is ours. Kata ganti kepemilikannya tentu saja ours. The house is theirs. Kata ganti pemilikannya adalah theirs. Selanjutnya kita masuk ke integrative pronouns atau kata ganti tanya. Nah, integrative pronouns digunakan untuk mengajukan pertanyaan, menggantikan noun yang menjadi objek pertanyaan. Pronouns ini membantu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Contohnya, who, siapa, untuk menanyakan orang. Whose, milik siapa, untuk menanyakan kepemilikan. Dan what, untuk menanyakan benda, konsep, ataupun aktivitas. Serta which, menanyakan pilihan di antara beberapa. Contoh kalimat, who is calling me? Siapa yang menelponku? Whose bag is this? Tas siapa ini? What do you want to eat? Apa yang kamu inginkan? Which one is your favorite? Yang mana favoritmu? Sekarang kita masuk ke section perbandingan penggunaan nouns dan pronouns. Noun adalah kata yang digunakan untuk menyebut nama orang, tempat, benda, atau konsep seperti buku, Jakarta, atau kebahagiaan. Sekarang kita mengulang sedikit ya, apa yang sudah kita pelajarin tadi. Sementara itu, pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun agar tidak perlu diulang, seperti dia untuk menggantikan Lisa, atau itu untuk menggantikan buku. Penggunaan pronoun membantu membuat kalimat lebih ringkas dan efisien. Misalnya, alih-alih mengatakan, Lisa pergi ke pasar karena Lisa ingin membeli buah. Kalian mendengarnya sedikit mengulangkan. Nah, kita bisa mengatakan, Lisa pergi ke pasar karena dia ingin membeli buah. Dia di sini merujuk kepada Lisa. Jadi, kita bisa menggantikan Lisa ini agar tidak mengulang-ulang dengan kata dia. Sekarang kita akan mencoba melatih kemampuan kita. Sarah went to the store to buy some groceries, dan untuk pronounnya itu she went to the store to buy some groceries. Nah, di sini bisa kalian lihat Sarah diganti menjadi she. Ini merupakan kata ganti orang. Selanjutnya
Selanjutnya adalah the dog is barking loudly outside. Apa ya pronounnya? Baiklah, kita lihat. It is barking loudly outside. Kata ganti di sini masih dengan kata ganti orang singular. It. It sebagai objek. Selanjutnya ada noun. Kalimatnya, my friends are coming over for dinner tonight. Pronounnya adalah they are coming over for dinner tonight. Selanjutnya ada the teacher gave the students their homework assignments. Pronounnya adalah she gave them their homework assignments. Yang terakhir, this car belongs to John. Pronounnya it belongs to him. It belongs to him. It merujuk pada this car and him merujuk pada John. Baiklah, sekarang kita merilekskan mata kita dengan melihat ke angkasa. Boleh kalian mengambil minum terlebih dahulu ataupun menghembuskan nafas sebentar. Sekarang, kalian boleh menghirup nafas dan keluarkan. Karena selanjutnya kita akan masuk kepada exercise. Okay, exercise. Noun. The cat is playing with the ball. Untuk pronounnya, apa ya? Baiklah, kalian boleh mencatat terlebih dahulu di buku catatan kalian. Ataupun kalian bisa simpan jawaban kalian di pikiran masing-masing. Baiklah, kita akan menghitung bersama. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah it. Untuk yang benar boleh silakan dicontreng, dan untuk yang salah kalian boleh menukar jawabannya. Dan apakah kalian tahu kenapa jawabannya adalah it? Karena itu merupakan kata ganti orang. Pronounnya merupakan kata ganti orang atau personal pronoun. Selanjutnya ada John and Mary went to the park yesterday. John and Mary went to the park yesterday. Untuk pronounnya, blah 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 went to the park yesterday. Apakah kalian sudah mencatat di buku catatan kalian masing-masing? Baiklah, kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah they went to the park yesterday. Jika kalian menjawab them,
itu salah karena them merupakan kata ganti orang ketiga sebagai subjek. Walaupun benar karena jamak, tetapi them merupakan kata ganti orang ketiga sebagai objek, sedangkan di sini they merupakan kata ganti orang ketiga sebagai subjek. Selanjutnya adalah my mother is baking a cake for my birthday. Blah 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 is baking a cake for my birthday. Apakah kalian sudah mencatat jawaban kalian masing-masing? Baiklah. Jawabannya adalah she is baking a cake for my birthday. Karena my mother is kata ganti orang ketiga singular sebagai subjek. Selanjutnya ada the students are studying hard for their exams. OMG, sepertinya saya salah soal. Ini bisa dikatakan bonus ya teman-teman. Kita langsung saja. Nah, seharusnya ini bukan is baking a cake for my birthday ya. Ada kesalahan teknis ternyata. Kita langsung saja lanjut ke soal berikutnya. The book is on the table. Blah 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 is on the table. Baiklah, kita hitung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah it is on the table. Karena it merupakan kata ganti orang ketiga singular. Nah, untuk kesimpulannya, nouns adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, ataupun konsep. Ada kata benda umum, kata benda khusus, kata benda konkret, dan kata benda abstrak. Dan pronouns adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun agar kalimat lebih singkat. Jenis-jenis pronouns meliputi kata ganti orang, kata ganti kepemilikan, kata ganti penunjuk, dan kata ganti tanya. Jika ada yang masih bingung atau ingin belajar lebih dalam, jangan ragu untuk menonton ulang video ini. Terima kasih sudah belajar bersama, dan sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus kembangkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kali ini. Jangan lupa untuk terus berlatih menggunakan kata benda dan kata ganti dalam kalimat sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.